Berapa lapis 9? Kita dibagi-bagi sama menteri ya. Kadang-kadang Ada yang halal, ada yang haram. bukan, maksudnya kita kan sebenarnya kan juga timnya kan ada, karena saya dapetnya cuma sebulan itu kadang-kadang tergantung penjualan juga, kadang-kadang sepi, lagi sepi gak jualan ya tidur, kadang palingnya 2M gitu aja Pak. Kalau lagi rame berapa? Tergantung kami juga kadang-kadang lebih sedikit gitu aja Pak. Berapa? Saya kan di sini kan baru gitu loh. Ini baru. Saya baru, maksudnya Nggak tahu yang lama nggak tahu. udah lama nggak tahu. Kayak tadi Om tadi kan nanya customer ini pernah di sini tapi bukan customer saya kan. Oh. Ya. Itu kan ada yang jual langsung, cash base, Cashnya, Jadi ya semua nggak- jualannya cash. nggak pakai faktur apa gimana? Ya kemarin ada yang pakai faktur, pakai yang nggak. Sekarang kan sudah mulai pakai PPN semua. Ya PPN terus yang depan ya. Iya. Nanti saya rugi. Siap, nggak Nanti menteri. nggak bisa naikin itu pendapatan di kampung kamu di Seragen, nggak bisa Iya, ditulis. Uangnya kurang. Iya. Udah pakai PPN semua Pak Menteri. Udah bagus ke depan gitu terus ya. Siap betul Pak Menteri. Bosnya mana orang Cina? Iya, tadi saya nggak pernah hadir, mesti hadir di sini apa kan saya nggak ngerti. Nggak pernah tahu ya. Iya, Orang Indonesia semua. orang Indonesia. Bosnya Cina Indonesia. Yang bisa jadi Cina-Cinanya nggak pernah nongol. Cina jadi Tiongkoknya nggak pernah nongol sini. Enggak pernah. Oh, ini punya siapa sebetulnya? Kita dia punya banyak katanya begitu aja. Siapa aja nggak tahu. Enggak tahu. Oh, lu bilang Enggak masih tinggal tahu satu aja maksudnya ya. udah berapa tahun kerja sini? Ya Udah 5 maksudnya tahun nggak tahu. bukan gitu Pak Menteri, kita Aja yang tahu lu. satu aja kan. Siapa? Yang terima saya kan Siapa? Pak Rudi. Rudi. Oh itu Cina Indonesia ya? Iya. Tinggal di mana dia? Di Karawaci. Karawaci. Sering kesini? Jarang. Oh, jadi yang bos siapa yang mandurin? Gimana maksudnya? Yang mandurinya siapa? Di bawahnya Kita lagi? nggak ada mandor Pak. Jalan sendiri semuanya? Iya. Ada link sendiri-sendiri kan. Oh, dia pakai AI lah, dia AI-nya. Enggak Pak. Ya udah bagus. Ya ke depan bayar PPN ya. Siapa Menteri? Bilang sama bosnya kalau nggak saya sikat gitu. Ya jangan Nanti Pak. kampung lu nggak bisa Kita bangun. perbaiki Pak Menteri. Perbaiki lah, perbaiki ya. Iya perbaiki. Cuma itu tujuannya biar Betul. Ya, ada safe house katanya, ada uang sekian, ada emas 3 kilo dan lain-lain. Artinya kita masih belum bersih. Ke depan saya harapkan dengan adanya rotasi ini semua teman-teman memperbaiki image bea cukai maupun pajak. Yang pajak kan kenal lebih banyak kan hari kali ini kan dibanding pajak bea cukai. Pajak di Kalimantan, bea cukai di sini. Ini terjadi berkali-kali dan sepertinya kalau kita nggak hati-hati akan terjadi terus. Kalau di masa lalu kan pimpinannya nggak kena kan. Ini kita tunggu yang Kalimantan sampai mana prosesnya. Kalau sampai tersangka betul sampai level 1 di bawah pimpinannya, kita akan ganti terus sampai ke atas. Tapi kita lihat kan beberapa hari terakhir ini ada penggeledahan ke pajak, bea cukai oleh KPK. Artinya ada sementara pegawai-pegawai kita yang belum menjalankan kerjaannya dengan lurus, kan baik dengan lurus ya. Artinya masih ada, ya kayaknya ada terima uang tuh, ada yang terima, ada safe house katanya, ada uang sekian, ada emas 3 kilo dan lain-lain. Artinya kita masih belum bersih. Ke depan saya harapkan dengan adanya rotasi ini semua teman-teman memperbaiki image bea cukai maupun pajak. Yang pajak kan kenal lebih banyak kan hari kali ini kan dibanding pajak bea cukai. Pajak di Kalimantan, bea cukai di sini. Ini terjadi berkali-kali dan sepertinya kalau kita nggak hati-hati akan terjadi terus. Kalau di masa lalu kan pimpinannya nggak kena kan. Ini kita tunggu yang Kalimantan sampai mana prosesnya. Kalau sampai tersangka betul sampai level 1 di bawah pimpinannya, kita akan ganti terus sampai ke atas. Saya harap ini teman-teman yang baru lantik mengawasi betul kinerja anak buahnya. Nggak bisa lagi kita bilang, oh saya nggak tahu itu di bawah saya terlalu jauh. Anda harus mengawasi itu. Karena pada akhirnya kalau begini terus ya, dirjen-dirjen dan saya juga kena, nggak bisa lari. Tapi sekarang kita coba perbaiki sifatnya. Saya harapkan setahun Desember sampai Desember udah ada perbaikan yang amat signifikan. Kita akan terapkan teknologi juga untuk membantu kerja-kerja bapak-bapak, ibu-ibu, sehingga kontak dengan
wajib pajak atau yang diawasi oleh bea cukai menjadi semakin sedikit. Kita diterapkan AI, orang kita pinter-pinter bisa buat AI dengan relatif cukup cepat. Tapi prinsipnya begini, ketika orang bea cukai atau pegawai Kementerian Keuangan mengalami hal tersebut, saya nggak akan tinggalkan Anda sendirian. Saya akan masuk, saya akan dampingin Anda lewat pendampingan ya. Tapi kami tidak bisa intervensi masalah hukumnya. Jadi kalau bapak-bapak mengerjakan hal-hal sesuai aturan, bapak-bapak ibu-ibu nggak usah takut. Kita akan jaga betul. Nggak akan ada pegawai pajak atau bea cukai yang di-abuse. Kecuali memang melakukan kesalahan. Saya sih berharapnya tadi akan cepat sekali atau perbaikan yang cepat dan pegawai pajak atau bea cukai mengalign kalau bahasa Indonesia menyearahkan posisinya dengan kebijakan saya dan manajemen baru di atas ya. Ada eselon 1 di atas yang baru, yang sudah bukan baru, yang sudah merubah arah kebijakannya ke arah yang baik. Kemarin kan kita gerebek di mana di Tangerang, itu satu perusahaan Cina, salah satu dari sekian puluh yang beredar di sini yang nggak bayar pajak dengan baik. Fakta bahwa mereka bisa melakukan itu sekian tahun, sekian puluh tahun bahkan beberapa puluh tahun udah di sini. Itu menunjukkan bahwa orang di bawah kita di bagian eksekutornya ada yang ikut terlibat. Gampang itu sebetulnya. Nanti ke depan, kalau ada tempat yang seperti itu lagi, pejabat di atasnya sampai ke Kanwil akan saya minta pertanggungjawabannya. Tapi saya yakin dengan bapak-bapak ibu ini orang-orang terpilih semua kan, saya udah lihat track recordnya, ujiannya segala macam, kelihatannya sih nggak ada masalah untuk menjalankan hal itu. Asal Pak Sekjen rajin-rajinnya cek ke bawah, Pak Dirjen juga rajin-rajin. Oh, boleh panggil begitu ya? Pak Sekjen? Oh, udah. Pak Dirjen, pajak, oh gitu ya. Lucu juga ya. Lucu juga. Hah? Dari TN gitu ya? Pak siapa? Tapi kami tidak bisa intervensi masalah hukumnya. Jadi kalau bapak-bapak mengerjakan hal-hal sesuai aturan, bapak-bapak ibu-ibu nggak usah takut. Kita akan jaga betul. Nggak akan ada pegawai pajak atau bea cukai yang di-abuse. Kecuali memang melakukan kesalahan. Saya sih berharapnya tadi akan cepat sekali atau perbaikan yang cepat dan pegawai pajak atau bea cukai mengalign kalau bahasa Indonesia menyearahkan posisinya dengan kebijakan saya dan manajemen baru di atas ya. Ada eselon 1 di atas yang baru, yang sudah bukan baru, yang sudah merubah arah kebijakannya ke arah yang baik. Kemarin kan kita gerebek di mana di Tangerang, itu satu perusahaan Cina, salah satu dari sekian puluh yang beredar di sini yang nggak bayar pajak dengan baik. Fakta bahwa mereka bisa melakukan itu sekian tahun, sekian puluh tahun bahkan beberapa puluh tahun udah di sini. Itu menunjukkan bahwa orang di bawah kita di bagian eksekutornya ada yang ikut terlibat. Gampang itu sebetulnya. Nanti ke depan, kalau ada tempat yang seperti itu lagi, pejabat di atasnya sampai ke Kanwil akan saya minta pertanggungjawabannya. Tapi saya yakin dengan bapak-bapak ibu ini orang-orang terpilih semua kan, saya udah lihat track recordnya, ujiannya segala macam, kelihatannya sih nggak ada masalah untuk menjalankan hal itu. Asal Pak Sekjen rajin-rajinnya cek ke bawah, Pak Dirjen juga rajin-rajin. Oh, boleh panggil begitu ya? Pak Sekjen? Oh, udah. Pak Dirjen, pajak? Oh, gitu ya. Lucu juga ya. Lucu juga. Hah? Dari TN gitu ya? Pak siapa? Pak Dirjen Kaya Negara? Oh, gitu ya. Saya baru tahu, saya udik. Enggak.
Ini hal yang serius, kita harus bereskan itu. Apalagi kemarin pengumpulan tax collection kita kan di bawah target karena ekonominya melambat. Tapi saya harapkan dengan baiknya ekonomi dan ke depan akan lebih baik lagi, kita bisa mengumpulkan pendapatan dari tax maupun biaya cukai yang lebih tinggi lagi. Saya sih mengharapkan ada perbaikan tax collection rate yang signifikan dari 9% sekarang, mungkin 11-12% untuk tahun ini, tahun depan kita perbaiki lagi. Jadi ini misi kita, misi yang berat untuk pajak. Kalau kemarin Anda mencapainya di bawah target, saya bisa ngelit di depan bisa beralasan depan DPR bahwa karena ekonominya lambat. Tapi tahun ini kan nggak bisa lagi. Kalau sampai akhir tahun tax collection kita nggak membaik, padahal ekonominya tumbuhnya makin baik, saya akan digebukin DPR dan saya nggak bisa bertahan lagi. Saya nggak bisa memberikan argumen yang kuat. Kalau untuk orang yang seperti saya, orang yang ekonom seperti saya, itu suatu kekalahan yang telak. Pasti setiap malam saya nggak bisa tidur. Sekarang aja udah susah tidur. Jadi itu utamanya saya pikir teman-teman semua ke depan kita bersama-sama memperbaiki kinerja pajak, keuangan secara keseluruhan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut bahwa sebanyak 200 pengeplang pajak untuk dapat segera membayar kewajiban pajaknya kepada negara dalam waktu sepekan ke depan. Pasalnya 200 wajib pajak ini merupakan pengemplang pajak dengan status hukum tetap atau inkrah dengan total nilai pajak yang harus dibayar sebesar 60 triliun rupiah. Purbaya menegaskan jika 200 pengemplang pajak itu tidak membayar, dipastikan hidupnya akan kesulitan. Dirinya juga meyakini tunggakan pajak sebanyak 60 triliun tersebut akan masuk ke kas negara pada tahun 2025, sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai. Bayar pajak aja ada 60 triliun kan, yang pembayar pajak besar yang sudah inkrah. Itu dalam waktu seminggu kan saya paksa bayar. Itu akan masuk di 2026 maksudnya Pak? 60 triliun itu? 2005. Yang udah inkrah, udah utang pajak. Nanti 26 kita sisir lagi. Yang jelas gini, kita melakukan fair treatment. Kalau udah bayar pajak jangan diganggu sama sekali dan nggak ada lagi cerita pegawai pajak meres itu. Nanti saya akan buka channel khusus untuk pengaduan masalah itu. Jadi 60 triliun tahun ini ya Pak masuk? Tahun ini kan? Pasti masuk Pak? Pasti masuk. Tahun depan bisa lebih besar dari 60 atau kira-kira? Berdasarkan yang lagi diinvestigasi atau? Ada yang besar sekali tapi belum bisa saya buka. Mungkin kita cek nyangkutnya di mana di mereka, tapi diklaim dari BUMN bahwa beberapa ada yang subsidinya belum dibayar di tahun 2024. Saya sudah confirm sama tim kami di sini, 2024 subsidinya sudah dibayar penuh, termasuk kompensasinya. Yang terakhir bulan Juni ya, yang untuk Pertamina dan PLN Juni. Jadi harusnya sudah clear Pak itu. Saya nggak tahu kenapa belum masuk ke rekening mereka. Mungkin kita cek nyangkutnya di mana di mereka, tapi di tempat kami sudah kami kirim. Nanti kalau mereka ada klaim data yang belum dibayar, suruh menghadap saya secepatnya Pak. Tapi yang data yang kita miliki seperti itu. Mengatakan ada kompensasi 2025, itu berarti beban subsidi yang melebihi kuota di tahun 2024, kemudian menjadi biaya kompensasi dan belum dibayar, 27,6 triliun. Ada juga disampaikan mengenai diskon listrik yang belum dibayar sekitar 13,6 triliun. Kekurangan subsidi tahun 2024 sebesar 3,82 triliun. Berapa lama Anda bisa betulin? Dulu itu setahun sekali Pak. Ya jangan setahun sekali lah. Dulu itu saya udah dekatnya 3 bulan. Yang nentuin siapa? Perpres. Kita yang nentuin. Sebulan selesai ya? Sebulan selesai Pak. Nanti kalau enggak dia saya pindahin. Ini alhamdulillah ini kalau Menteri Keuangannya bergerak cepat begini nih Pak. Padahal sama saya teman. Saya pengawas dan tentara. Awas besok. Kenapa mereka nggak ke saya? Lah ini kan penting Pak. Menteri ini Jadi paten ini kan ini. ini bagus gitu, ini bagus saya pikir korek seperti ini. Tapi yang saya dia udah tahu saya punya uang banyak. Saya baru taruh cuma 200. Masih ada 250 lagi di sana. Kenapa dia nggak ke saya? Jadi pada dasarnya begitu masuk akal, kita akan ini cepatnya. Kita akan review proses yang tadi 3 bulan tadi, kelamaan menurut saya juga.
yang memastikan bahwa program PSO kami tidak mengganggu cash flow dari perusahaan Pertamina dan PLN dan lain-lain. Tapi nanti saya lihat, kalau nggak untung juga awas. Kalau udah costnya diturunkan, jangan main-main mereka. Tapi yang tadi saya janji akan betulin tadi proses di sini kita akan percepat. Berapa lama Anda bisa betulin? Dulu itu setahun sekali Pak. Ya jangan setahun sekali lah. Dulu itu kayak udah tekadnya 3 bulan. Yang nentuin siapa? Perpres. Kita yang nentuin. Sebulan selesai ya? Sebulan selesai Pak. Nanti kalau enggak dia saya pindahin. Ini alhamdulillah ini kalau Menteri Keuangannya bergerak cepat begini nih Pak. Wah, Kita saya bersyukur juga, ini Pak. Sebenarnya saya lagi mikir gimana ngeluarin uang itu, masih banyak di sana, masih numpuk. 200 triliun positif tanggapannya, tapi banyak yang ribut juga kan. Oh ini itu. Ya, saya mesti cari tools yang lain. Jadi kalau tambah lagi. Daripada uang kita numpuk di sana, utangnya bunganya dibayar, impactnya ke ekonominya kurang. Saya nunggu sebenarnya penyaluran yang cepat apa. Makanya saya sisirkan tuh kementerian-kementerian. Saya ancam yang nggak bisa sampai Oktober nanti kalau Anda nggak bisa propose dengan clear seperti apa sampai akhir tahun, saya ambil uangnya. Nah kalau Dandara punya tagihan seperti ya langsung ngadap saya harusnya. Udah sampai habis nih. Pendek juga. Pak Said mana tadi? Udah pulang. Tadi saya suruh jawab pertanyaan Pak Said. Jawab katanya 2 bulan 2 liter. Tadinya pemerintah mengusulkan 2 bulan 10 kg masing-masing bulan terus 1 liter. Itu tadinya ya. Terus Pak Said minta 2. Saya challenge, ya udah kenapa 2? 5 liter aja sekalian. Yang nggak berani Pak Said rupanya. Jadi jangan salahkan saya. Pak Said bilang kami nggak berani, saya minta 2 aja. Ya udah saya kasih 2. Jadi sudah jawab, saya sudah jawab ya Pak Said ya. Dan ini baru awal. Masih boleh ngomong? Kita siap Pak, kita kan sisir. Pasti saya udah lihat tuh banyak anggaran yang nggak keserap. Daripada nongkrong di sana di BI atau di rekening pemerintah, saya bagikan ke masyarakat dalam bentuk tadi subsidi tadi. 2 bulan itu baru percobaan Pak. Kalau masih kurang kita tambah lagi. Jadi Bapak nggak usah takut, saya komit. Tapi yang kurang komit Pak Said rupanya. Dia 5 nggak berani minta turun ke 2. Untuk saya aneh, kan yang punya uang saya harusnya dia oke. Tapi nggak apa, ini Pak Said berarti hati-hati sekali. Saya terima kasih atas dukungannya sehingga saya nggak terlalu koboi banget gitu Pak. Jadi kita jaga kesinambungan fiskal dengan baik. Ini masukan yang baik dari DPR Pak, dari Banggar, sehingga ada kontrol dari Banggar juga ke kami sehingga